Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Anak Agung Gede Mayun Narendra, guru SMK SMSR Ubud, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan sinkronus dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus yang menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Form. Untuk perekaman, pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, ya. Ketemu Baik, lagi sore ini sama Pak ya di pembelajaran Happy Service dalam psikologi pelayanan. Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Kali ini kita membahas tentang psikologi layanan ya. Sebelum Pak mulai, Pak awali dulu dengan pengenjali umat. Om Swastiastu. Pak sudah kirim absensi via grup. Sudah absen belum? Belum, Pak. Nah, yang Sudah, Pak. belum absen dulu. Coba Pak cek dulu ya absensinya. Ingat selalu, sekarang masih pandemi, jadi masih lagi gencar-gencarnya ini. Barusan di tempat Pak ada yang saudara Pak juga positif corona. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, kita semua terhindar dari corona. Ingat selalu 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, meminimalkan mobilitas, apa lagi satu ya? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terima kasih. Tolong Komang, Winyano, pimpin teman-temannya berdoa mengawali pertemuan kita kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Komang. Ya, Pak. Sebelum kita membahas tentang materi hari ini, tentang psikologi pelayanan, alangkah baiknya kita mengingat materi minggu lalu tentang pengertian restoran dan jenis-jenis restoran. Tisha, coba Tisha. Baik, jadi Tisha izin mereview ulang materi kita sebelumnya. Jadi ada 2 poin materi yang kita belajar minggu lalu, yaitu pengertian restoran dan jenis-jenis restoran. Untuk pengertian restoran, ada 2 ahli
menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Marsuk, di mana pengertian restoran adalah merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya, baik berupa makan dan minum. Dan yang kedua, menurut Rumexo, di mana pengertian restoran adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk tamu, serta mempunyai fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Dari kedua ahli tersebut, dapat didefinisikan pengertian restoran secara umum, yaitu suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik berupa makan maupun minum. Restoran ada yang terletak di suatu hotel, pabrik, atau dapat juga berdiri sendiri. Terima kasih Tisha. Lanjut. Jadi saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis restoran. Yang pertama, jenis restoran terdiri dari cafeteria atau kafe. Yang kedua ada kantin. Yang ketiga ada continental restoran. Yang keempat ada car ferry. Yang kelima ada dining room. Yang keenam ada fish and chip shop. Yang keenam ada grill room atau rotisserie. Yang ketujuh ada in tavern. Yang kedelapan ada pizzeria. Yang kesembilan ada pancake house atau creperie. Yang kesembilan ada snack bar atau cafe atau juga disebut dengan meal bar. Yang ke-10 ada specialty restoran. Yang ke-11 ada terrace restoran. Yang ke-12 ada gourmet restoran. Yang ke-13 ada family type restoran, dan yang terakhir ada main dining room. Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Agus. Jadi materi kita minggu lalu yang kita bicarakan itu adalah tentang pengertian restoran dan beberapa jenis restoran. Baik, sebelum kita lanjut tentang materi hari ini, jadi untuk menimbulkan rasa patriotisme dan mengingat jasa pahlawan kita, Pak akan putarkan lagu kebangsaan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, bersama bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, semua rakyat masih di tangan barat. Kita tetap setia, kemerdekaan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, nusa dan merdeka, tetap merdeka, selama ayah masih di tangan. Tetap mempertahankan Indonesia, tetap Oke, mudah-mudahan itu sebagai salah satu motivasi buat kalian, sebagai renungan gimana pahlawan kita mempertahankan Indonesia dan mendapatkan kemerdekaan kembali. Oke, kita balik ke materi kali ini. KD yang kita bicarakan ada dua, yaitu KD tentang pengetahuannya itu adalah memahami psikologi layanan. Terus yang kedua diambil itu adalah melakukan pengelompokan psikologi layanan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Ya, peserta didik dapat memahami konsep psikologi layanan sesuai instruksi kerja dengan gemar membaca. Terus yang kedua, peserta didik itu memahami panduan untuk menjadi seorang pramusaji yang baik dan profesional sesuai dengan instruksi dengan mandiri. Yang ketiga, menyebutkan konsep psikologi layanan sesuai dengan instruksi kerja dengan komunikatif. Dan yang keempat adalah menerapkan panduan untuk menjadi seorang pramusaji yang baik dan profesional sesuai instruksi kerja dengan jujur. Jadi keempat itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi adapun pentingnya materi ini untuk kehidupan kalian. Jadi karena kita ngomong tentang psikologi, apa itu psikologi? Sebagai seorang waiter waitress, jadi kalian harus mengerti tentang psikologi, tentang apa yang disukai tamu, kenapa dia tidak suka, dari raut wajahnya kita bisa melihat. Jadi ini sangat berguna sekali untuk kalian di kemudian hari pada waktu melayani. Kita membicarakan tentang materi ini.
linknya udah Pak sebarkan ke WA Group. Silahkan dikerjakan dulu, Pak pingin lihat seberapa kemampuan kalian tentang memahami materi hari ini. Oke, silakan Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soal di sana. Baik, tadi udah Pak lihat beberapa hal mengingatkan sama kalian. Ntar begitu kalian kerja, jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat pentingnya. Selamat untuk kalian, selamat untuk tamu. Jadi karena kalian berhubung dengan tamu, kalau kalian kerja nggak hati-hati, ya rugi kalian dan tamu juga. Poinnya hati-hati pada saat bekerja. Pak akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok di sini. Kelompok pertama itu Ayu Widya sama Agus Kurniawan. Terus kelompok yang kedua itu ada Komang Tisya sama Riris. Terus yang ketiga Astiti, Dwita Yanti sama Komang. Udah jelas pembagian kelompok? Video kali ini kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada satu video dengan 3 scene. Jadi dalam satu video itu nyambung dia ada 3 video di dalam satu video. Jadi Pak akan tugaskan per kelompok untuk memperhatikan permasalahan apa yang terjadi di video-video yang akan Pak tayangkan. Jadi untuk kelompok 1 di video 1, kelompok 2 video 2, kelompok 3 video 3. Oke, siap? Oke, silakan kalian simak dulu videonya dengan baik-baik ya. I've seen you here before. I've seen you here a few times before. Seen each other all the time? No. Really? How you doing? Good. 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 You like it here? Beneran? Nyala. Anything else I need? Excuse me. Anything else I need right now? Great. I'll have this actually real soon. Thanks. Excuse me. Sometimes we don't have any bigger. Oh, I'm sorry. Oh my God. Anything else I need you right now? Enjoy. Excuse me, sir. There you go. Thank you. Thanks. So, what are you going to have? Cheese omelet looks good. Yeah, it does. But I think I'm going to have the soup and sandwich special. Can I take your order? Could I have the cheese omelet and a salad? And do you have any Thousand Island dressing? No, I'm sorry, we don't. Would you like French dressing instead? Yes, thank you. Do you have any chicken noodle soup? Yes, we do. Oh, great. Okay, well, I will have the chicken noodle soup and an egg salad sandwich, please. Anything to drink? I'll have coffee. I'll have some too. Oh, excuse me. Yes? Could we get some water as well, please? Water? No problem. The service sure is slow. Oh, here she comes. Here we go. One soup. Oh, excuse me. Could I get some crackers for my soup, please? Sure, right away. How's the soup? Need some salt. Here. There isn't any. I'll ask her. And here's your omelet and the sandwich. Is everything okay? Can we get some salt, please? Sure. Oh, and also some crackers. No problem. I don't believe this. What's the problem? Salt and crackers. Excuse me, can I get a fork? Oh, And we still didn't get our water. I'll get it right away. Oh, I need a napkin, please. Sure thing. I don't think we're gonna make this in half an hour. Well, we're not going to if I have to wait for a fork. Well, here, use mine. I don't need it. Thanks. This restaurant is terrible. Well, your omelet looks good. There isn't any cheese in my cheese omelet. No way. There's gotta be some. There isn't any. Look. Okay, well, all right. Complain to the waitress. This. Is everything all right? Well, no, we still don't have our water. I had to borrow my friend's fork. And this cheese omelet doesn't have any cheese. Oh, sorry. I'll return it to the kitchen. Never mind. My lunch hour's over. Just bring the bill, please. Right away. Right away, right. Next time I choose the restaurant, okay? Masih nyimak kalian anak? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Silakan Masih, ini. Pak. Ini scene terakhir nih.
Tugas kalian per kelompok itu adalah yang pertama itu cari permasalahan yang dilakukan seorang waiter waitress. Terus yang kedua, apa seharusnya yang dilakukan terhadap waiter waitress-nya. Terus yang ketiga itu akibat dari perlakuan waiter waitress. Paham, Nana? Paham, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu Pak akan kasih waktu sekitar 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup, Pak. Cukup. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian masing-masing kelompok. Kelompok 1 gimana? Udah menemukan permasalahan yang ada di video tadi? Sudah, Pak, tapi belum semuanya. Siap. Untuk kelompok kedua, bagaimana? Sudah, Pak. Hampir selesai. Oke. Berarti baik-baik saja ya. Belum ada. Kalau ada sesuatu yang kurang, silakan tanyakan. Untuk kelompok 3 bagaimana? Ya, udah Pak, masih dikit lagi. Oke. Gimana? Udah selesai? Kelompok 1 gimana? Udah selesai kah? Kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3 gimana? Sudah, Pak. Udah Pak. Kelompok 1-nya? Sudah, Pak. Saya, Pak. Oke, silahkan. Ayo Widya. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut kami, permasalahan yang ada pada video yang tadi Bapak tampilkan adalah, menurut kami itu, yang pertama permasalahannya, waiter terlalu berfriendly, padahal baru pertama kali dengan tamu. Itu sangat tidak dianjurkan karena tamu akan merasa risih. Yang kedua itu, waiter bersikap tidak bersahabat atau tidak menghargai tamu, yaitu pada taking order membelakangi tamu. Yang ketiga itu, waiter bersikap tidak memperhatikan semua tamu secara adil. Itu bersangkutan menurut kami dengan harga diri tamu. Terus itu yang keempat, waiter bersikap menyepelekan tamu ketika tamu meminta tempat atau wadah untuk membawa makanan pulang. Jadi itu aja permasalahan yang kami temukan. Yang kedua itu saran sebaiknya pada saat taking order, waiter atau waitress tidak membelakangi tamu karena di sanalah kelihatan attitude kita di hadapan tamu. Terus itu yang kedua, menurut saya itu waiter menyepelekan tamu ketika tamu minta wadah itu sebaiknya dikasih karena tamu sudah membayar dan hak mereka untuk membawa pulang. Siap. Terus yang pertanyaan yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari waiter atau waitress bersikap seperti itu kepada tamu, yaitu yang pertama tamu bisa kapok dan tidak akan ke sana lagi. Juga bisa membuat fatal, yaitu akan memberitahu kepada teman, sahabat maupun keluarganya bahwa pelayanan di restoran tersebut kurang baik. Sekian Jadi menurut tamunya kami. sebagai Terima kasih. impulsor dia. Oke, silakan kelompok 2. Tisha ya yang akan menyampaikan. Baik, Tisha, perkenalkan nama saya Nikoman Tisha, bisa dipanggil Tisha. Saya mewakili kelompok 2 sama Riris akan mempresentasikan permasalahan yang ada pada video yang kedua. Nah, bisa diamati pada video kedua itu kami menemukan 8 masalah. Yang pertama adalah seorang waitress bersikap terlalu acuh atau tidak sopan dengan tamu. Nah, yang kedua, tamu tidak mendapatkan minuman yang mereka pesan atau air. Yang ketiga, tamu terlalu lama menunggu pesanan. Yang keempat, tempat garam kosong. Yang kelima, pesanan tidak sesuai dengan isi menu. Yang keenam, restoran tidak menyediakan napkin untuk tamu. Yang ketujuh, tidak tersedia peralatan atau box yang diperlukan tamu. Yang terakhir yaitu waiter menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan seorang waiter atau waitress? Nah, kembali lagi pada seorang waiter atau waitress. Untuk cara mengatasinya itu, kita perlu memahami syarat-syarat seorang waiter atau waitress. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua ada skill, dan yang ketiga ada attitude. Nah, kalau kita sudah mengetahui ketiga syarat tersebut, maka tidak ada yang namanya bad service. Karena seorang waiter atau waitress itu merupakan first impression, kesan pertama bagi tamu. Kemudian terakhir akibatnya apa sih gitu? Akibatnya itu tamu bisa saja tidak merasa tidak nyaman, kemudian dan menganggap pelayannya itu bad service. Sebelumnya, apa itu service? Service adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jika service kita itu sudah bagus, maka restoran kita akan lebih bagus gitu, Pak. Sekian dari Tisha. Oke, terima kasih Tisha. Terima kasih untuk kelompok kedua. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang kelompok kedua? Ke kelompok ketiga, siapa yang akan membicarakannya? Siapa yang menjadi presenternya? Oke, Astiti Utari ya. Udah kedengaran. Cuma baru kepalanya aja yang kelihatan. Ya Pak, biar keras itu suaranya. Oh gitu. Silakan.
Baiklah, saya Astiti, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan permasalahan yang terdapat pada video ketiga. Ada 8 masalah. Yang pertama, waiter tidak menyambut tamu ketika memasuki restoran. Itu merupakan perilaku yang kurang sopan, karena kesan pertama dari dari kita itu harus kita berikan kepada tamu atau first impression, misalnya dengan smile for everyone, yaitu senyum kepada guest atau pelanggan yang datang ke restoran kita. Yap. Yang kedua, yaitu waiter menggunakan pakaian yang kurang sopan. Ini juga merupakan perilaku yang tidak baik dalam sebagai seorang waiter atau waitress. Waiter menjawab telepon pada saat bekerja serta tidak meminta maaf setelahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, waiter memberikan water goblet tanpa menggunakan tray serta memegang bibir dari water goblet. Yang kelima, waiter tidak mencuci tangan setelah datang dari toilet atau kita sebut dengan jorok atau kurang sopan. Yang keenam, yaitu sikap waiter tidak sopan ketika mempresentasikan bill. Yang ketujuh, kurang teliti ketika menjumlahkan bill. Dan yang terakhir, waiter tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi, tamu atau pelanggan adalah raja. Itulah mengapa pelayanan menjadi kunci utama suksesnya sebuah restoran. Jika masakan enak, tapi pelayanan dari kita, mulai dari sambutan, pemesanan, penyajian, hingga saat membayar, kita lakukan dengan tidak sopan atau tidak baik, maka pelanggan atau guest tidak akan datang lagi ke hotel. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Apa yang Pak putarkan tadi itu adalah kelakuan atau perilaku seorang waiter-waitress yang tidak boleh ditiru. Ya, kenapa tidak boleh ditiru? Karena itu akan menyebabkan kerugian bagi kita, dua bagi perusahaan. Jadi psikologi itu ada dua kata, ada namanya fisik sama logos. Fisik itu artinya jiwa, sedangkan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besar, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, ya, manusia atau human behavior. Pelayanan itu adalah merupakan proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan orang yang ingin terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan kalau psikologi pelayanan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan. Psikologi pelayanan itu penting nggak? Penting banget. Nah, kenapa? Karena basicnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, jadi kalau manusia makhluk sosial berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia perlu bantuan orang lain. Apakah dia yang dibantu atau dia yang membantu? Ya, karena makhluk sosial saling membantu. Nah, terus yang kedua, memudahkan memberikan pelayanan yang baik. Kalau kita sudah ngerti tentang psikologi, kita ngerti tentang apa yang dirasakan tamu. Kalau kita sudah tahu dengan apa yang dirasakan tamu, kita bisa melayani dengan baik. Terus yang ketiga itu pentingnya apa? Untuk mencari kepuasan pelanggan. Pelayanan itu biasa juga disebut dengan service dalam bahasa Inggrisnya. S-nya itu adalah smile for everyone. Jadi kita harus selalu tersenyum. Ya, senyum itu hal yang sepele, tapi sangat berarti bagi orang. Kenapa Pak bilang sepele? Karena kalian itu senyum tidak usah bayar, tidak usah mengeluarkan duit untuk tersenyum. Tapi orang yang melihat senyum kalian itu merasakan hal yang luar biasa. Yang kedua itu adalah excellent is everything we do. Lakukan yang terbaik yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, lakukan yang terbaik. Terus R, reaching out to every guest with hospitality. Ya, jadi kita harus mempunyai sikap yang ramah untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Viewing every guest as special, tunjukkan tamu itu adalah raja. Semua tamu itu spesial, nggak ada bedanya. Inviting guests to return. Jadi kita berusaha untuk membawa tamu itu bisa datang kembali dengan apa? Dengan pelayanan yang kita punya, ya. Creating a warm atmosphere. Kita menciptakan ruangan kerja atau atmosfer atau suasana yang nyaman dari tamu. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah eyes contact that show we care. Jadi ya untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan mereka gitu. Jadi itu adalah definisi dari pelayanan, dari service itu. Sifat pelayanan itu ada dua. Ada namanya tangible dan intangible. Tangible itu berwujud, bisa dibawa pulang. Itu service pelayanan juga itu. Ya, contohnya produk makanan. Yang intangible dia tapi dirasakan. Tapi nggak bisa dibawa pulang. Senyumnya kalian itu kelihatan, dirasakan, tapi nggak bisa dibawa pulang, ya, karena dirasakan pada waktu kalian senyum, ya, keramah tamahan kalian itu dirasakan, tapi nggak bisa dibawa pulang. Terus ada landasan pelayanan, ya, landasan pelayanan ini ada beberapa. Yang pertama, pusatkan perhatian pada pelanggan, berikan pelayanan yang efisien, terus naikkan harga diri tamu, terus bina hubungan yang baik dan harmonis dengan pelanggan, ya, dengan selalu bertutur kata yang baik, sopan santun dan sebagainya. Selanjutnya, berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Ketahui apa keinginan tamu. Terus yang selanjutnya adalah jelaskan pelayanan apa saja yang ada di sini. Yang terakhir, alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tak mampu melayaninya sendiri. Fungsi pramusaji yang pertama, dia pemandu selera.
pramusaji itu harus tahu makanan apa yang ada di restoran tersebut. Kalau seandainya tamu bertanya, mana kira-kira makanan ini yang paling pedas, waiter-waitress tahu. Terus yang paling yang nggak salah pentingnya, pramusaji adalah penyaji hidangan. Dia yang menyajikan makanan tersebut di hadapan tamu. Fungsi pramusaji yang ketiga, dia sebagai wiraniaga. Karena seorang waiter-waitress itu harus ngerti, harus paham gimana cara menjual produk itu. Produknya apa yang ada di menu. Sedangkan yang terakhir, dia berfungsi sebagai duta perusahaan. Duta itu berarti dia yang menjaga nama baik perusahaan. Kriteria seorang pramusaji, dia mempunyai kesadaran sosial yang tinggi. Yang kedua itu mempunyai kebiasaan yang baik. Dia bersikap komunikasi secara efektif dengan para tamu, komunikasi bahasa. Keempat, mempunyai pribadi yang menyenangkan, ramah dan sopan. Berjiwa pedagang ulung. Yang terakhir, selalu bersedia untuk melayani tamu. Waitress itu harus mempunyai kepribadian yang baik seperti apa bilang tadi. Ya, kepribadian atau biasa juga disebut dengan personality. Terus kita bagi per huruf. Ya, ada namanya freshness, menyenangkan. Eagerness to help another. Ya, jadi keinginan untuk membantu. Terus respect for other people. Ya, mempunyai hormat kepada orang lain. Ya, sense of responsibility. Dia punya rasa tanggung jawab. Orderly mind. Mempunyai pemikiran yang teratur. Jadi kalau pemikiran teratur, disiplin artinya ya, kedisiplinan. Terus, neatness, etiquette, pride in self and job. Jadi dia bangga dengan diri sendiri dan pekerjaannya. A-nya itu adalah accuracy in everything. Jadi akurat dalam bekerja. Apa yang dia kerjakan sesuai dengan job description-nya. Loyalty itu dia setia kepada siapa? Kepada teman yang diajak bekerja, kepada perusahaan. Intelligent use. Jadi kemampuan memahami orang lain. Tech saying. Berbicara yang bicara. Terus yang terakhir, yearning to be a good service, menjadi petugas yang terbaik. Itu yang disebut dengan personality, kepribadian. Ini ada beberapa syarat seorang pramusaji. Seperti yang sudah diomong sama si Tesia tadi. Ada namanya knowledge, keterampilan atau skill, penampilan atau grooming, dan sikap atau attitude. Prosedur restoran itu yang pertama, dia mempersiapkan restoran untuk layanan. Yang kedua, menyiapkan dan mengatur meja. Ya. Yang ketiga, menyambut pelanggan. Terus, yang keempat itu mengambil dan memproses pesanan. Yang kelima itu menyajikan makanan dan minuman serta membersihkannya. Terus yang terakhir menutup area restoran. Jadi itu adalah prosedur pelayanan di restoran. Dari baru masuk kita kerja, kita membersihkan alat sampai kita pulang kerja. Segitu dulu tentang materi hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Mungkin Tisha mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bisa diulang nggak Pak perbedaan antara sifat pelayanan yang tangible dan intangible, yang berwujud dan tidak berwujud? Siap. Terus yang kedua, fungsi pramusaji itu ada pemandu selera. Ya. Nah, terus bagaimana kita tahu kalau misalnya tamu itu ada alergi terhadap makanan gitu, biar pelayanan kita itu baik dan benar. Sekian dari Tisha, terima kasih. Oke, terima kasih Tesia pertanyaannya. Oke, sebelum Pak jawab, mungkin Pak akan lempar dulu pertanyaan dari Tesia. Yang pertama itu, apa perbedaan antara tangible dengan intangible? Silakan, mungkin Ayu Widya bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin coba dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi menurut saya itu tangible itu pelayanan yang yang berwujud. Misalnya seperti produk makanan bisa dibungkus oleh tamu tersebut. Sedangkan intangible itu pelayanan yang tidak bisa dibawa pulang, seperti keramah tamahan kita, senyuman kita terhadap tamu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang kedua itu pertanyaan si Tesia itu masalah menu. Ya, jadi bagaimana kita tahu kalau tamu itu alergi terhadap sesuatu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Komang, gimana Komang? Kalau menurut saya sih Pak, caranya salah satunya itu dengan menanyakan langsung kepada tamu. Misalnya dia pesan gado-gado, di gado-gado itu ada udang. Kita tanya, sama tamunya, di gado-gado ini ada udang, apakah si tamu bisa mengkonsumsi udang atau ada alergi, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Komang. Oke. Jadi Ayu Widya sama Komang sudah menjawab. Jadi yang pertama ya, yang namanya tangible sama intangible ya. Tangible itu dia berwujud. Jadi apapun pelayanan yang kita berikan, selama dia berwujud, dia masuk ke tangible. Biasanya yang tangible itu kayak produknya. Jadi produk, jadi makanan, minuman, itu dia produk. Sedangkan yang intangible dia nggak bisa bawa pulang. Karena senyuman itu nggak bisa dibawa pulang. Masa orangnya dibawa pulang untuk senyum-senyum, nggak mungkin ya. Jadi senyuman, keramah tamahan, seorang waiter waitress itu nggak bisa dibawa pulang. Dia cuma mendapatkan di tempat itu. Makanya dia ingin kembali ke sana, ke restoran itu. Karena pelayannya bagus, ya. Dia ramah tamah,
asik, pokoknya suasananya asik gitu loh ya. Itu nggak bisa artinya di tamu yang alergi kayak gimana. Biasanya kalau tamu alergi dia sudah tahu alergi, dia pasti akan dia yang memberitahu, bukan kita yang bertanya. Kan nggak mungkin kita bertanya, kamu alergi udang, kamu alergi gini, nggak mungkin. Banyak sekali alergi itu ya, ada alergi udang, ada alergi dengan kacang dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin bertanya itu. Jadi kalau tamunya biasanya sudah punya alergi, dia tahu, dia yang akan bertanya, ini makan ini kira-kira isi udang nggak di dalamnya? Oh isi, saya nggak jadi karena saya alergi udang gitu loh pokoknya ya. Banduklah menyimpulkan tentang materi yang kita omongin hari ini, kita bicarakan hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya akan menyimpulkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama itu kita mempelajari tentang psikologi. Jadi psikologi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu physis, yaitu artinya jiwa, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau human behavior. Yang kedua itu pelayanan. Pelayanan merupakan proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga itu kita menjelaskan tentang psikologi pelayanan. Psikologi pelayanan ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan. Terus kita mempelajari tentang pentingnya psikologi layanan. Yang pertama itu pentingnya karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Terus itu yang kedua, memudahkan memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga itu mencapai kepuasan pelanggan. Terus selanjutnya ada pelayanan atau servis. Jadi pelayanan atau servis ini dapat dibagi menjadi 7 huruf, yaitu yang pertama ada S, yaitu smile for everyone, yaitu artinya kita senyum kepada semua pelanggan yang datang ke restoran. Yang E itu artinya excellence in everything we do, yang artinya unggul dalam segala hal yang harus dilakukan. Yang ketiga ada R, reaching out to every guest with hospitality, yang artinya menjangkau setiap tamu dengan keramahan. Jadi setiap tamu yang datang itu kita sambut dengan keramah tamahan kita. Yang keempat ada V, yaitu viewing every guest as special. Jadi kita melihat setiap tamu sebagai istimewa, yang artinya tamu itu adalah raja. Terus ada I atau inviting guest to return, yaitu membawa tamu datang kembali. Jadi kita dapat membawa tamu datang kembali ke restoran kita dengan keramah tamahan tersebut. Terus ada C, yaitu creating a warm atmosphere, yaitu menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu. Terus itu ada E, yaitu eye contact that so we care, yaitu tatapan atau kontak mata yang menunjukkan kita peduli terhadap tamu. Selanjutnya ada sifat pelayanan. Jadi sifat pelayanan itu ada 2, yaitu tangible yang berarti berwujud dan intangible yang berarti tidak berwujud. Landasan pelayanan, yaitu yang pertama, pusatkan perhatian pada pelanggan. Yang kedua, berikan pelayanan yang efisien kepada pelanggan. Yang ketiga, naikkan harga diri tamu dengan keramah tamahan kita. Yang keempat itu ada bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. Yang kelima ada berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin kepada tamu dengan benar. Yang selanjutnya, ketahuilah apa keinginan dari tamu tersebut. Terus tuh, jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan dan alihkan tugas pada yang lebih mampu bila tidak mampu melayani diri sendiri. Oke, terima kasih Ayu Widya. Mungkin Komandisa bisa membantu membuat kesimpulan, lagi sedikit aja disimpulkan ya. Baik, ya, baik saya lanjutkan ya dari pramusaji. Seorang karyawan atau karyawati di dalam sebuah restoran yang bertugas menunggu tamu, membuat tamu merasa mendapat sambutan dengan baik dan nyaman, mengambil pesanan makanan dan minuman serta menyajikannya, juga membersihkan restoran dan lingkungannya serta mempersiapkan meja makan untuk tamu berikutnya. Kemudian ada fungsi pramusaji, yang pertama ada pemandu selera, yang kedua ada penyaji hidangan, yang ketiga ada wiraniaga, kemudian ada duta perusahaan. Lanjut ke kriteria seseorang pramusaji, yaitu yang pertama, mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, yang kedua, mempunyai sifat kebiasaan yang baik, bisa berkomunikasi secara efektif dengan para tamu, mempunyai pribadi yang menyenangkan, kemudian ada ramah dan sopan, berjiwa pedagang ulung, dan selalu bersedia untuk melayani tamu, dan sebagainya. Lanjut ke personality, dibagi jadi beberapa huruf. Yang pertama ada P, yaitu pleasantness, yaitu menyenangkan. Yang kedua ada E, eagerness to help others, keinginan membantu. Yang R, yaitu respect for other people, yaitu hormat kepada orang lain. S, yaitu sense of responsibility, rasa tanggung jawab. O, yaitu orderly mind, yaitu pemikiran yang teratur. N, yaitu neatness, indicate pride in self and job, yaitu bangga diri dan pekerjaan. Yang A, yaitu accuracy in everything, itu akurat dalam bekerja. Ada loyalty, yaitu setia kepada teman dan perusahaan. Kemudian ada intelligent use, kemampuan memahami orang lain. Text saying, berbicara yang bijaksana. Dan yang terakhir ada yearning to be a good service, yaitu menjadi petugas yang baik. Terima kasih Ayu Widya dan Komandisia sudah membantu Pak untuk menyimpulkan. Pak kasih waktu mungkin 5 menit untuk mengerjakan post-test. Silahkan dicek gininya, linknya.
Post testnya udah Pak lihat, nilai udah langsung keluar, nilainya bagus-bagus semuanya. Anak-anak bisa membantu Pak untuk membuat refleksi. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini, apa kira-kira kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Asiti. Jadi saya akan merefleksi sedikit tentang pelajaran hari ini, yaitu kita dapat mengetahui pentingnya psikologi layanan bagi kita yang akan bekerja di dunia pariwisata, khususnya di bidang F&B service. Oke. Yang kekurangan dari pelajaran ini atau daring ini yaitu dilakukan secara daring, jadi kita tidak dapat mengenal atau mengetahui wajah teman-teman kita, dan juga keterbatasan untuk kuota gitu Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Minggu depan kita akan membicarakan tentang peralatan restorannya, akan memberikan kalian beberapa tugas. Ya, yang pertama itu kerjakan LKPD yang udah Pak kirim di via Google Classroom-nya. Terus yang kedua itu kalian berkelompok menjadi 2 orang, ya buatlah video tentang greeting, cara pelayanan, greetingnya aja, menyambut tamunya aja ya, di mana tamu itu mempunyai reservasi. Kalian bikin dulu percakapannya, karena percakapannya itu akan dinilai sama cara kalian greeting sama tamu, menyambut tamunya kayak gimana. Ya, video bisa dikumpulkan di WA pribadi Pak, ya isi nama, nomor dan kelas. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa? Bisa, Pak. Ini si Doraemon punya kata-kata motivasi untuk kalian ya. Jadi jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang ya. Jadi jangan terlalu jauh berpikir. Apa yang kalian lakukan sekarang sebagai seorang seorang siswa, lakukan yang terbaik untuk masa depan. Kalau kalian melakukan yang terbaik sekarang, pasti masa depan kalian akan baik. Sebelum kita akhiri, silahkan Komang pimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Komang. Terima kasih anak-anak. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi peralatan. Jadi silakan kalian cari-cari di Google tentang apa itu peralatan. Jadi biar lebih gampang kita untuk membicarakannya. Akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.